Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan suara saya, Majolan Sukadi dalam podcast kelas Sabtu. Ya, namanya hari ini sudah kelas Sabtu. Terkadang saya masih ingat energi suara ataupun relax and be wise itu akun lama saya change namanya menjadi kelas Sabtu. Baik teman-teman, topik hari ini yang saya ingin sajikan adalah berkaitan masih mindfulness, hidup berkesadaran tentang kita menghargai diri kita sendiri dengan lebih baik dan lebih bijak. Apapun yang sedang kita hadapi, masalah yang sedang menggerogoti kita, mungkin kita ya terima dengan baik, jalani hidup dengan kesadaran. Hari ini saya ingin berbagi cerita berkaitan cinta kasih atau meta. Tetapi, judulnya ini agak sedikit kalau nggak didengarkan dengan baik-baik, takutnya jadi salah tanggap ya. Tetapi judul yang saya ambil adalah seperti ini, yaitu bangun pagi dengan meta. Ya, judulnya itu bangun pagi dengan meta. Meta di sini menunjukkan atau merujuk ke perasaan cinta kasih. Ya, bukan nama orang. Walaupun kalau dijadikan nama seseorang wanita, nama ini menjadi nama yang lembut, nama yang manis, nama yang indah. Dulu dalam perjalanan hidup sepertinya saya pernah ini punya teman dengan nama Meta. Ya, beliau sudah lama entah kemana saya tidak tahu. Baik, berkaitan judul cinta kasih meditasi dengan Meta, bangun pagi dengan Meta. Supaya cerita ini bersifat akademik dan saya bisa bercerita 10 menit ke depan, saya ingin sedikit membacakan teori. Meta dalam bahasa Pali secara harafiah diartikan sebagai loving kindness atau cinta kasih tanpa syarat. Dalam tradisi Buddhis, metta bhavana adalah praktik meditasi untuk mengembangkan kasih sayang dan welas asih. Dimulai dari diri sendiri, lalu meluas kepada orang lain hingga semua makhluk. Penelitian modern mengkaitkan praktek ini dengan peningkatan self-compassion atau rasa menghargai diri sendiri lebih dalam. Berkaitan ketenangan mental dan hubungan sosial yang lebih sehat. Baik, teman-teman, sebelum saya bercerita lebih lanjut, memang terkadang kita ini dalam fase kehidupan saya hari ini dalam satu momen saya mengatakan saya hidup dalam versi dewasa. Saya sudah hidup lebih dari 35 tahun, saya sudah melewati proses sebagaimana seorang anak kecil, remaja, dewasa, dan proses pendidikan perkuliahan juga saya lewati dengan, saya katakan cukup baik, atau mungkin saya sedikit memuji diri saya sendiri, saya lewati dengan sangat baik. Pendidikan S1 dan S2 saya berjalan dengan sangat lancar. Dan hal yang menyertainya pun cukup lancar. Ini sisi positif yang saya berikan pujian terhadap diri saya. Walaupun dalam sisi lain memang ada hal, mungkin saya katakan ada sekali ruang besar yang menjadi kekurangan saya. Sebagaimana kekurangan yang memang selalu terkadang kita itu seperti ada rasa bersalah, rasa sedih, dan rasa negatif lainnya yang muncul. Bahkan dalam satu titik terkadang rasa ini juga saya membuat keluarga, terutama ayah saya, mungkin agak sedikit khawatir dengan pola kehidupan saya. Tetapi teman-teman, yang memang saya akan selesaikan, saya akan hadapi, dan semoga kita bisa. Memang kan begitu doanya dan prosesnya. Kita harus semangat. Sepertinya saya tidak akan bercerita tentang ruang besar kekurangan itu. Baik, berkaitan topik ini, bangun pagi dengan meta atau dengan cinta kasih, karena dalam sudut pandang penelitian, karena ini berdasarkan referensi banyak jurnal yang saya peroleh dari pertanyaan yang saya tanyakan ke ChatGPT ya. Hari ini teknologi membantu kita mengembangkan diri dengan sangat baik. Bahkan berbicara seperti ini pun ada bagian bantuan dari teknologi. Bayangkan pengetahuan yang sudah ada di kepala saya, atau mungkin saya tahu tetapi tidak saya
kembangkan atau kita tidak punya referensi berdasarkan teknologi ini, mungkin saya akan hanya berbicara sepotong. Tetapi karena ada teknologi, kita berbicara lebih luas. Seperti dalam proses pengajaran ya, ketika kita mengajar dengan PPT, rasanya topik itu punya gambaran jelas apa yang harus kita lakukan setelah ini. Tetapi kalau kita mengajar tanpa PPT, hanya berdasarkan pengetahuan yang ada di pikiran, mungkin kita ada satu titik terhenti dalam momen pengajaran, kecuali di sana ada bahan diskusi. Baik, saya ingin berbicara berkaitan manfaat meditasi meta cinta kasih yang relevan untuk pagi hari. Ada beberapa manfaat yang saya ingin berikan ke teman-teman. Yang pertama, kesejahteraan psikologis ataupun emosional. Meditasi meta meningkatkan perasaan damai, kesabaran, berkurangnya perasaan negatif seperti marah ataupun benci. Hal ini memang harus kita kembangkan ya. Terkadang memang ini pembelajaran dari diri saya sendiri. Saya sebagai pengajar agama terkadang menyesal jika saya terkadang pikiran negatif itu muncul. Saya juga katakan ini ke mahasiswa saya. Ketika pikiran negatif muncul, tolong diredam atau dipadamkan. Ketika perasaan negatif belum muncul, jangan dimunculkan. Ketika perasaan positif belum muncul, maka kita belajar untuk munculkan. Jika perasaan positif sudah muncul, kita wajib kembangkan. Ini usaha benar dalam Jalan Mulia Brosur 8. Yang pertama tadi, manfaat meta adalah kesejahteraan psikologis dan emosional kita. Kita menjadi lebih sabar dan lebih damai. Yang kedua, manfaat meditasi pagi adalah self-compassion atau belas kasih terhadap diri sendiri. Meditasi meta berkorelasi dengan peningkatan self-compassion, yaitu kemampuan menilai diri sendiri dengan lebih sehat tanpa sikap terlalu kritis berlebihan. Seperti di awal saya katakan, kekurangan memang ada dalam setiap kita, tetapi kita harus kekurangan ada, kelebihan juga ada. Tapi tolong mungkin ya jangan terlalu muncul, terlalu nampak lah. Kita harus pandai dalam kehidupan ini menutupi kekurangan kita. Ya, semoga kita bisa mengupayakan menutupi kekurangan kita. Yang selanjutnya yaitu ketahanan emosional dan empati. Studi mengatakan siswa yang melakukan praktek meditasi meta secara rutin dapat memperkuat ketahanan emosionalnya, kesadaran diri, dan stabilitas sosial. Jadi dia memiliki perasaan UPK lebih berkembang, kestabilan dalam dirinya, tidak mudah goyah dalam suasana bahagia yang berlebihan ataupun penderitaan yang berlebihan. Yang selanjutnya ini sebagai penutup. Ketenangan pagi dan persiapan mental. Literatur spesifik menjelaskan tentang manfaat bangun pagi atau meditasi pagi. Melaporkan adalah seseorang yang rajin meditasi pagi, dia memiliki ketenangan batin yang lebih dan ya perasaan yang positif yang dikembangkan. Dan ajaran ini memang populer secara teori, mudah didapatkan, mudah ditemukan di mana-mana. Yang paling jelas ataupun yang paling krusial adalah bagaimana kita mempraktekkannya. Dalam ajaran agama pun, damai yang tertinggi adalah damai yang kita praktekkan. Bukan damai yang kita pelajari ataupun damai yang kita hanya berulang-ulang seperti kita sampaikan mungkin seperti ini. Nilai praktisnya adalah bagaimana kita ada do action di sana. Saya sebagai seorang pengajar agama pun mungkin dalam kepala saya teori keagamaan mungkin sedikit lebih banyak. Tetapi memang prakteknya saya belum tentu jauh lebih jago dibandingkan orang yang tidak pernah belajar atau membaca Dhamma. Tapi dia punya sensitivitas kebaikan dalam hati yang mungkin tumbuh dalam realitas dipraktekkan dalam keseharian. Jadi teman-teman, begitulah mungkin kita memang harus belajar untuk yasati sampajana. Kita sadar dalam setiap langkah perjalanan kita. Dan diawali dengan kita bangun pagi dengan meta, kita bangun pagi dengan
cinta kasih. Semoga cinta kasih yang sudah kita timbulkan di pagi hari memancar dalam keseharian kita. Ketika kita bertemu orang, kita jauh lebih sopan, lebih ramah. Wajah kita memancarkan ketenangan, keteduhan. Suara yang kita keluarkan, yang kita sampaikan juga suara-suara yang membawa tenang. Aktivitas kita, perilaku kita, bahasa tubuh kita juga serupa. Kita adalah seorang yang pantas untuk dihargai karena kita menghargai orang lain. Teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini dalam topik judul Bangun Pagi dengan Meta. Ya, judulnya sangat tricky, tetapi harus didengarkan ini maknanya bagaimana. Terima kasih, saya ucapkan salam Namo Buddhaya.